Kenalkan, nama saya Majun dengan NIM 23220010. Saya dari program studi informatika dari Universitas Trisakti Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang image forensik, yang dimana image forensik ini adalah bagian dari digital forensik. Yang pertama, image forensik yaitu konsep, cara kerja, tahapan, dan tools. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu image forensik. Image forensik adalah cabang dari digital forensik yang berfokus pada analisis gambar digital. Nah, di sini fungsinya itu untuk mengidentifikasi keaslian dari suatu gambar. Nah, tujuannya adalah untuk mendeteksi tanda-tanda manipulasi digital, untuk menemukan bahwa gambar ini itu asli atau palsu. Untuk cara kerja image forensik, image forensik bekerja dengan menganalisis berbagai elemen dari sebuah file gambar. Nah, di sini ada dua pendekatan utama. Yang pertama, passive forensik, dan yang kedua, active forensik. Nah, untuk passive forensik sendiri, dia memerlukan tanpa menggunakan untuk passive forensik ini tanpa menggunakan informasi tambahan atau tidak membutuhkan informasi lain. Dan untuk active forensik ini dia memerlukan informasi pendukung. Oke, lanjut. Untuk tahapan forensik, ada beberapa. Yang pertama, identifikasi dan akuisisi, yaitu mengamankan gambar secara forensik. Dan yang kedua, autentikasi gambar, yaitu deteksi manipulasi digital. Dan yang ketiga, analisis metadata, yaitu menentukan waktu, lokasi, dan kamera. Dan yang keempat, analisis jejak manipulasi, yaitu kompresi dan cahaya tidak sesuai. Yang kelima, rekonstruksi atau pemulihan gambar, yaitu untuk memulihkan gambar rusak atau terhapus. Dan yang keenam, pelaporan. Ini adalah hasil analisis untuk hukum. Untuk tools populer image forensik sendiri, yang pertama, EXIF Tools. Ini berfungsi untuk metadata gambar. Dan yang kedua, foto forensik, yaitu untuk struktur JPG. Dan yang ketiga, forensically, yaitu noise detection. Yang keempat, Amped Authenticate, itu memverifikasi keaslian. Dan yang kelima, Giro, ini berfungsi untuk analisis otomatis. Dan yang terakhir, JPG Snoop, ini untuk mendeteksi software pengedit dari keaslian gambar tersebut. Nah, untuk skema forensiknya, yang pertama untuk input gambar, dan yang kedua analisis metadata, dan yang ketiga deteksi manipulasi, dan yang keempat rekonstruksi, dan yang kelima pelaporan. Ini seperti yang tahapan proses image tadi ya. Nah, untuk yang terakhir, contoh kasus penggunaan. Kasus yang pertama itu kejahatan cyber. Ini bukti visual dalam kasus hukum. Dan yang kedua,
penyebaran hoax, seperti deteksi foto editan media palsu. Ketiga, itu pemalsuan identitas. Gambar profil hasil rekayasa. Misalkan teman-teman menemui seorang di media sosial, dia tidak menggunakan foto aslinya, misalkan menggunakan foto orang luar negeri, itu juga pemalsuan identitas. Terkait kejahatan siber itu terjadi pada kasus 2019 yang tentang Bawaslu dan KPU. Untuk penyebaran hoax sendiri itu tentang COVID-19 dan pelanggaran hak cipta, ini melacak asal foto. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi ini, yang paling penting, yang pertama adalah penting untuk autentikasi gambar digital. Kedua, digunakan dalam hukum dan keamanan. Yang ketiga, teknik pasif dan aktif saling melengkapi. Terus, bantu analisis cepat dan akurat. Dibutuhkan di era manipulasi data.